Di dalam tradisi peradabannya Nabi Musa, ada Fir'aun, ada Haman, ada Korun, kemudian lagi ada Bal'am. Penciptaan Gusti Allah itu sudah merdeka semua, karena sudah memiliki ilmunya Allah kabeh kok. Maka kemudian bisa kita tengok melalui definisi yang menjadi premis awal itu, yaitu apa? Bahwa kemerdekaan sebenarnya adalah mengetahui ataupun memahami ataupun mengerti batas. Ada nafsu keakuan, ada nafsu keberingasan, ada nafsu macam-macam yang sebelum liar, mari kita jinakkan bersama-sama. Ben ono watese. Saya kira kita perlu menggerakkan bersama-sama di majelis ma'iyah ini. Untuk apa? Untuk mencoba untuk memproduksi teknologi spiritual kita. Mari kita lepaskan itu. Itu bagian dari memerdekakan manusia. Fakku rokoban. Gus Anik, Gus. Ini kan kondisinya emang kemarin-kemarin itu ada kenaikan tunjangan DPR. Terus ada perilaku anggaran DPR, perilaku agresif DPR yang mengatakan bahwa masyarakat tolol. Mahasiswa masih kecil, bangsat kan gitu ya, Gus. Terus sampai akhirnya ada pola-pola di mana pendemo ojol itu sampai dilindas pakai rantis brimob. Nah, Gus Hanik bisa sampaikan sudut pandangnya yang berhubungan dengan spiritualnya. Monggo Gus. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tabarakalladzi nazzal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad arsalahu Allahu lil 'alamin basyiran wa nadhira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Pak Ilyas yang saya hormati, Pak Saratri, Mas Yon, Mas Evan, dan semuanya yang saya muliakan. Delalah yang mambu terakhir ini ya pertanyaan rodo angil-angil. Urusan negara, urusan pemerintah dipakakno aku. Dengan dalih coro spirituale piye. Asem tenan. Baik, nanti pelan-pelan ya. Saya mencoba untuk mengulik apa yang menjadi tema pada malam hari ini itu merupakan esensi yang perlu kita dekonstruksi bersama, karena tema kali ini itu semacam tema yang bernegasi kan. Terjajah kok kemerdekaan. Padahal kemerdekaan itu sejatinya kan tidak terjajah. Berarti ada pertanyaan, apa yang kemudian menjadi esensi kemerdekaan itu? Sehingga klausul pertama yang dipakai adalah terjajah. Nah ini tadi yang disampaikan Pak Ilyas, Pak Saratri, itu kan bentuk-bentuk dari peristiwa-peristiwa yang selalu berlanjut dan berulang-ulang. Dari zamannya Nabi, peradaban Nabi Adam, sampai Nabi Muhammad, sampai saiki, ya podo ae. Nilainya sama. Peristiwanya podo ae. Cuma aktornya yang berbeda-beda. Di dalam tradisi peradabannya Nabi Musa, ada Fir'aun, ada Haman, ada Korun, kemudian lagi ada Bal'am. Itu juga tokoh-tokoh yang berulang-ulang secara nilai-nilai apa namanya ya, nilai-nilai peristiwanya itu. Saiki yo ono kabeh. Bahkan ketika misalkan kita mengasosiasikan bahwa iblis itu menjelma sebagai tokoh-tokoh penjahat di dunia itu, dari kurun waktu dari Nabi Adam sampai sekarang, itu yono kabeh tokoh-tokohnya. Yang kemudian dikemas menjadi satu kata, yaitu penjajahan
atau sebut saja semacam ekspansi dan eksploitasi kan. Tentu menjadi hal yang menarik, yang perlu kita koreksi bersama-sama melalui kekuatan kita atau etos spiritual kita. Kita tidak akan mampu menandingi misalkan semacam teknologi secara fisik gitu. Kita tidak akan mampu, karena bangsa manapun itu akan bisa bersaing untuk menciptakan teknologi-teknologi yang terbarukan. Yang kita bisa lakukan adalah kita mencoba melahirkan dan menciptakan teknologi spiritual. Dan itu tinggalannya leluhur kita kan. Bukan berarti leluhur kita itu pancet nenggone mung teknologi spiritual, enggak sebenarnya kok. Mereka para leluhur itu jane itu yang menciptakan teknologi yang luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana konstruksi Candi Borobudur, konstruksi Ka'bah, konstruksi piramida, itu kan kalau bisa kita lihat semacam proyektor untuk ndeloi mendeteksi apa sing ning nggone jeroane kuwi kan. Itu kan unsur-unsur teknologi. Unsur-unsur catra, unsur-unsur pemancar energi yang bisa menyatukan dunia. Yang terutama adalah misalkan Ka'bah, itu lahir pertama kali. Yang dibentuk dari sebuah meteoroid tertentu yang kemudian siap ditancapkan di bumi untuk apa? Untuk menyimpan energi-energi yang bumi itu dikelola oleh manusia. Maka kita bisa mengatakan bahwa carane wong tawaf itu, Ka'bah, itu kan berlawanan jarum jam. Kalau dalam teori ini wong Jawa itu diarani prasawiya kan. Jadi memutar Ka'bah itu berlawanan arah jarum jam. Artinya apa? Artinya manusia itu mempersembahkan energi ke langit. Berbeda dengan misalkan konstruksi ada di Candi Borobudur itu searah jarum jam. Termasuk piramid itu juga searah jarum jam. Artinya apa? Ada teknologi di situ yang kemudian dipakai atau berfungsi untuk menyerap energi dari langit. Yang satu mempersembahkan energi ke langit, yang satunya lagi menyerap energi dari langit. Mulai cara wong tua-tua dhisik nek ngudek teh utawa ngudek kopi, iku ana loro karo. Ana ngudeke sing model apa berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam. Ya tinggal kita meniatkan untuk itu semua. Oke, misalkan yo loro karo yo kena, iki tak ciptakan menciptakan energi nih, tak persembahkan iki. Persembahkan ke langit artinya persembahkan ke sing ngombe mengko. Iso uga engko menyerap energi dari langit supaya apa? Teh ini menjadi teh yang sangat enak. Jadi ulah-walian ngono iku terus. Lah fungsi kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini juga memakai dua unsur itu sebenarnya. Menyerap dan mempersembahkan. Dan itu semua, saya itu pernah membaca satu kitab. Iku songgo kulaan cawin. Satu kitab karya Jalaluddin As-Suyuti. Selain beliau itu mengarang Jalaluddin Suyuti itu mengarang Jalalain. Ini Jalalain kan Jalal loro ya. Jalaluddin loro, Jalaluddin Al-Mahalli karo Jalaluddin As-Suyuti. Mereka disebut dengan Jalalain, Jalal loro. Kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran itu karyanya Jalaluddin As-Suyuti. Ada satu kitab yang menarik bahwa Jalaluddin As-Suyuti itu mengutip hadis-hadis yang sifatnya kosmologis. Sifatnya adalah terah-terah penciptaan. Hadis itu dikumpulkan di dalam kitab yang berjudul Asrarul Kaun. The Secrets of Cosmics, The Secrets of Cosmos. Rahasia-rahasia jagat. Ada satu hadis yang menarik yang dipaparkan di dalam kitab itu. Khalaqallahu arba'ata asya'. Allah itu menciptakan 4 sesuatu. Ada 4 hal, ada 4
sesuatu itu biyadihi, dengan tangannya langsung, cara bahasane ngono lah. Satu, apa iku papat? Satu, Adam, nomor loro, Arsy, nomor tiga, kolam, yang nomor empat adalah Jannatu Adn. Saya mencoba untuk mengulik yang satu, salah satunya, yaitu Al-Kolam. Peristiwa penciptaan di semesta ini, itu kan hasil dari ilmunya Allah. Hasil dari alam konsepsinya Allah yang kemudian dikeluarkan atau diproduksi menjadi wujud benda-benda itu. Nah, wujud benda-benda itu semua kemudian ditugaskanlah Al-Qalam itu untuk menuliskan ilmunya Allah. Jadi penciptaan yang satu yang berupa Al-Qalam itu sudah diciptakan oleh Allah untuk menuliskan penciptaan-penciptaan Allah apa wae. Dan hadis itu kemudian dilanjutkan, waqala, dan Allah mengatakan lisairil khalqi, kepada semua penciptaan itu, kun fakana. Bukan kun fayakun, tapi kun fakana. Maka saya juga kaget tuh, ono redaksi ternyata ada kun fakana, tidak hanya kun fayakun. Karena redaksinya apa? Kun fakana itu sudah menjadi biadih itu loh, dengan tangannya Gusti Allah langsung dadi. Ora perlu proses yang berlangsung. Kecuali kalau soal irodah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, itu fayakunnya berupa fayakun dari sebuah kehendak. Kehendak yang terus menerus akan menjadi. Tapi kalau empat konsep itu tadi, pertama adalah Nabi Adam, kemudian Arsy, kemudian kolam, kemudian Jannatu Adn, maka disebut dengan kun fakana. Jadi langsung. Nah, penciptaan semuanya itu kemudian ditulis oleh Al-Qalam. Karena Al-Qalam itu ditugaskan oleh Allah itu untuk menuliskan ilmu-ilmunya Allah. Jadi semacam pola, formulasi, atau sebut saja substansi dari penciptaan-penciptaan Allah itu mengandung ilmunya Allah. Wis dikei ilmu Gusti Allah kabeh di dalam penciptaannya. Maka di dalam kitab lain mengatakan ada percakapan Allah dengan kolam itu. Ini ora usah mbok bayangno, Gusti Allah nek cakap-cakap piye ya ora usah, ini dialektika. Ya kolam, wahai kolam, uktub, tulislah. Ya kolam. Lalu kolam itu ngomong, matur. Ya Rob, wama aktub, aku nulis apa? Kata Allah lagi, uktub ilmi fi khalqi, tulislah ilmuku di dalam penciptaanku. Lalu kemudian ditulis apa lagi ya Allah? Tulislah, ada satu algoritma penting di situ. Itu Pak, ana at-tawwabu atubu ala man tab. Aku iki sing moho nampa tobat, maka kemudian aku menerima taubat kepada mereka yang bertaubat. Artinya bagaimana? Allah itu sudah memberikan keluasaan kepada makhluk sing jenenge menungso itu untuk mengilmui informasi-informasi yang ada di dalam jagat semesta itu. Entah nanti mengambilnya itu mengambil yang angger-anggeran, apa dipikir temenanan, apa dihayati temenanan. Makanya kemudian ketika dia salah informasi, artinya manusia itu mendapatkan disinformasi, maka taubatlah. Taubat artinya apa? Artinya adalah manusia diajak untuk kembali ke informasi awal. Manusia diajak untuk kembali pada piye carane untuk mengakses informasi induk dari Tuhan, A1. Apa yang kemudian yang menjadi latar omongan saya begini? Artinya ini, penciptaan Gusti Allah itu sudah merdeka semua, karena sudah memiliki ilmunya Allah kabeh kok. Wis dititipi ilmu kabeh, wis ono kabeh, tumbuh-tumbuhan sudah mengandung unsur apa wae, mesti ada satu kepastian di dalam tumbuhan itu. Ada satu kepastian di dalam planet Mars, Saturnus,
ada satu kepastian di dalam black hole misalnya. Yang tidak pasti itu manusia. Karena manusia itu mengandung kemungkinan-kemungkinan. Mengandung probabilitas-probabilitas. Yang sehingga akal itu, tadi saya mengutip ayat di pertama, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Karena wong manusia itu duwe akal dan itu menyebabkan probabilitas untuk menentukan informasi, maka ada kemungkinan iya dan ada kemungkinan tidak. Ada kemungkinan benar, ono kemungkinan salah. Ono kemungkinan bahwa itu benar-benar informasi yang kemudian menjadi ilmu tenanan atau tidak. Atau terjadi disinformasi. Maka kita perlu rumusan yang disebut dengan furqan. Furqan adalah bagaimana kita bisa meluangkan akal kita itu untuk membedakan dualitas itu. Ikut nek ngene, ya ono ngene. Itu kan probabilitas ya kan. Nek ono ngene, ya ono ngene. Nek orang ngono, ya ngene. Itu pasti, itu tugasnya furqan. Meskipun manusia itu punya kemerdekaan untuk menentukan sesuatu dan memutuskan sesuatu yang kita sebut sebagai predeterminisme, sing iku perdebatan sampai saiki nek cara ilmu kalam, nek cara bahasa liyane iku ana aliran Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Sementara kita itu juga punya apa jenenge? Determinism, bisa menentukan keputusan sendiri, maka pasti ada semacam muncul kemungkinan-kemungkinan itu. Nah, meskipun merdeka, bebas menentukan, tapi di situ ayatnya ada lafal nadhiron. Liyakuna lil alamina nadhiron. Furqan itu supaya ben manusia iku ngerti yen sak merdeka-merdekane ndekne memutuskan sesuatu itu pasti ada batasannya. Maka kemudian bisa kita tengok melalui definisi yang menjadi premis awal itu, yaitu apa? Bahwa kemerdekaan sebenarnya adalah mengetahui ataupun memahami ataupun mengerti batas. Itu yang namanya kemerdekaan. Jika tidak punya kemampuan untuk memahami batas, ya maka itu bukan merdeka. Artinya kemudian ketika ditarik menjadi terjajah kemerdekaan, berarti kemerdekaan yang bernegasi terhadap ayat Al-Quran itu tadi. Yang sebenarnya kudune mampu untuk mengetahui batas, tapi malah ora ngerti wates. Apa yang kemudian diceritakan atau disampaikan oleh beliau berdua, Pak Sarati dengan Pak Ilyas tadi, itu gambaran-gambarannya. Wong ngluwihi wates, tughyaniyah. Sistemnya sudah sistem tughyaniyah, melebihi batas semua. Tughyan, syaitoniyah, melebihi batas. Maka syaratnya kudune piye? Ila rabbika ruj'a. Innal insana latagha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Kudune balik neh, ruj'aniyah. Lah ruj'aniyah itu sama dengan taubat itu tadi. Bagaimana mengembalikan posisi pada informasi yang induk, informasi awal, ben ora terjadi disinformasi. Lalu kemudian bagaimana caranya? Terkait dengan bagaimana kemudian pertanyaan Mas Ivan diarahkan ke saya, bagaimana untuk menjawab itu secara teknologi spiritual? Ya mari kita tengok diri kita sendiri ini. Paling tidak ada medan naluri yang kemudian liar itu piye? Medan naluri padha karo nafsu itu loh. Ada nafsu keakuan, ada nafsu keberingasan, ada nafsu macam-macam yang sebelum liar, mari kita jinakkan bersama-sama. Ben ono watese. Nek ora ya tetap liar. Kenapa kok bisa menjadi fenomena semacam ini yang kita bisa melihat itu? Ya karena mereka melebihi batas semua. Kudune pajak iku diundakno sithik-sithik malah 250%. Misalnya ngono ya, misalnya padi. Lah ya kan dia sendiri kan yang ingin menantang rakyat kan? Iya. Iya kata-katanya itu. Kudune 5.000. Jangankan 5.000, jangankan 5.000. 50.000 saja saya tidak gentar, saya tidak mundur. Alah, pokok.
Aku luwih enak iku malah apa jenenge tilik anakku kemah kok malah kok. Ndelok cah cilik-cilik nyanyi, maca puisi, joget-joget malah seneng aku ya. Ndelok cah kemah kan pas hari apa ya, Wena? Hari pramuka kan. Pas itu 13 14 ya. Nah, itu yang kemudian terjadi. Itu pola kepastian dan pola kemungkinan. Kepastian jagat ini kan wis tersusun dengan rapi. Yang kemungkinan itu adalah manusianya. Mana letak kemerdekaan di dalam manusia itu? Yang kita sebut kemerdekaan itu kemerdekaan manusia atau kemerdekaan negara atau kemerdekaan apa yang kita rayakan bersama-sama ini? Kemerdekaan apa? Kemerdekaan negara toh kan? Tidak pernah membahas kemerdekaan bangsa, tidak pernah membahas kemerdekaan manusia. Bagaimana kedaulatan manusia itu? Lho nek wong daulat itu ya daulat. Itu salah satu mensyukuri nikmat wong duwe akal itu berdaulat. Nek yo nek ora. Nek palsu nek asli ya asli ngono lho beres. Kan gitu kan berdaulat kan. Malah kon buktikno wong. Mana buktinya kalau palsu? Buktikan. Loh, orang yang kemudian mengklarifikasi bicaranya nuduh bahwa dia itu memiliki ijazah palsu misalnya ngono ya. Itu kan berarti sing kudu buktikno kan sing asli. Iki lho, kan ngono ah. Iku malah ora, malah dibalekno sing nuduh. Ndi buktine nek palsu, ndi buktine nek lho piye to ki? Kan begitu kan? Tapi itu tadi, hukum itu memang bisa dibeli dan bisa direncanakan itu. Nah, kita kembali ke persoalan tadi. Saya kira kita perlu menggerakkan bersama-sama di majelis ma'iyah ini. Untuk apa? Untuk mencoba untuk memproduksi teknologi spiritual kita. Teknologi spiritual. Piye caranya karena kita itu nek masuk ke dalam diri kita itu. Jenengan riyadhoi wae, jenengan kulinakno wae. Ora usah anu lah, gamane ora usah maca apa-apa, wis wae meneng. Tinggalkan pengetahuan Anda, pokoknya lepas semua. Wis pokoknya meneng, aku iki piye. Wis tolong jenengan giring Gusti. Kok insyaallah ada informasi yang tidak terduga-duga. Lah nek wis ngono, wis mlaku diniati. Diniati arep ngopo? Ya Gusti kula niat jane potensi kula niki nopo sih? Ya Allah Gusti, mbok jenengan paring hidayah kula, janjane kula niki pantese nopo? Tapi pertama yaitu menjinakkan dulu. Menjinakkan medan nalur kita, menjinakkan nafsu-nafsu kita supaya apa? Itu tadi loh. Mendapatkan informasi induk itu tadi. Iki loh, seolah-olah akan mendapat jawaban yang tidak terduga-duga dan laku kita itu akan diperjalankan dengan sendirinya. Padahal ditemukno kepada seseorang yang frekuensinya sama. Akan terjadi korespondensi, koherensi yang sama itu. Dilalah ngono. Mbah jajal sampean grayangi kok aku ketoke kok ora cocok karo iko ya misalnya. Engko dilalah dicocokno karo sapa yang tidak terduga-duga, kenalan anyar misalnya. Tak nggih. Dilalah cah wedok diseni wong lanang ora cocok terus misalnya. Engko dilalah ya ora dipikir, ora diapa-apan dilalah malah ditemokno karo wong dilalah sing cocok. Sampeyan sing cah mahasiswa anyaran ya ora usah yang-yangan sih. Engko lagi mlebu maba sithik golek lanangan. Say. Gimana guys? Nah, ngono iku lho. Sakake. Asline sakake. Ya tapi yo wis ben ngono ae. Karena yo piye? Karena dibalik itu semua yo barbarane yo didu kabeh kok, diadu kabeh. Wis muga-muga kita doakan selamat kabeh nggih. Kita doakan selamat sedaya. Kita doakan aman, tentrem, barokah Maulid Nabi iki lah, barokah Rabiul Awal gitu. Itu Mas Ivan, sebelum saya tutup, aku tak ajak sholawat bareng-bareng ya, ben ya itu tadi lah gambarannya ben spiritualnya teknologi ini, no juga mana lah, gue formalitas. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
salawatullah alaika. Salam alaika ya Rasul, salam alaika Ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina fakhtalafat minhul buduru mithla husnik ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbahus suduri. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Matur nuwun. Sebelum saya akhiri dari cicilan kula malam hari ini, jenengan perlu membaca misalkan surah Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Saat terusé di tengah-tengah itu ada ayat wa ma adraka mal aqubah fakku raqabah au it'amu miskinan dza matrabah. Ayat itu menerangkan begini sebelum saya tutup. Wa ma adraka mal aqubah. Apa sih yang kemudian gambaran manusia yang di dalam satu negeri itu mengalami jalan yang sukar, mengalami jalan yang terjal. Apa yang kemudian dimaksud dengan al-aqubah itu? Fakku raqabah. Fakku raqabah itu maksudnya apa? Manusia kan diupayakan untuk memerdekakan raqabah, memerdekakan nek cara bahasane terjemah itu memerdekakan budak. Tapi kalau saya pribadi fakku raqabah, mencoba untuk melepaskan jeratan yang ada di leher kita. Jeratan-jeratan yang membuat kita sumpek, yang jeratan-jeratan yang membuat kita tidak bisa bergerak di dalam negeri ini. Artinya apa? Kedaulatan kita sedang dicengkeram, kedaulatan kita sedang ditekek apa sih? Dicekik. Mari kita lepaskan itu. Itu bagian dari memerdekakan manusia. Fakku raqabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.